hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kakak percaya adik-adik di rumah sudah rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih rindu untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita, hidup kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu sepanjang hidup kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat kasih Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, hidup kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap guru-guru kami. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada. Kami mulaikan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan dalam hidup kita yang begitu besar dalam kehidupan kita. Siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap? Oke. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita, haleluya. Tuhan Allah di tengah kita.
kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Puji Tuhan adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita diisi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Haleluya Yesus. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, tiba saat kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Ayo adik-adik di rumah, tutup matanya, lipat tangannya. Nanti kakak yang akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati guru kami, berkati kami semua yang ada. Bila firman Tuhan itu boleh tertanam di hati kami yang paling baik, sehingga boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Aduh,
Kakak rindu sama adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, adik-adik, sebelum lanjut kebenaran firman Tuhan, ayo persiapkan Alkitabnya yang ada di rumah. Jangan hanya cuma lihat nonton saja, tapi tetap buka Alkitabnya yang ada di rumah. Oke? Nah, puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan pada pagi hari ini kakak beri judul Murah Hati. Jadi kakak beri judul Murah Hati ya. Nah, adik-adik sebelum itu kakak nanti ada kasih beberapa gambar. Adik-adik juga boleh lihat. Adik-adik juga boleh dengar suara kakak. Oke? Kakak beri judul Murah Hati. Nah, itu yang pertama, apa sih murah hati itu adik-adik? Apa sih murah hati itu? Nah, adik-adik bisa baca ya yang sudah kakak beri gambar. Murah hati adalah sikap kasih yang mau atau memberi dengan ketulusan, tanpa paksaan dan tanpa mementingkan dirinya sendiri. Sekali lagi kakak ulang, murah hati adalah sikap kasih yang mau atau mudah memberi dengan ketulusan, tanpa paksaan dan tanpa mementingkan dirinya sendiri. Nah, adik-adik di rumah harus ingat itu ya. Maksudnya apa sih kak? Nah, maksudnya adik-adik sikap kasih yang mau atau mudah memberi itu dimana adik-adik mau mudah membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang membutuhkan perhatian atau sebagainya, tanpa adik-adik memberinya dengan paksa. Udah nih aku kasih. Tidak begitu, tapi adik-adik harus memberi dengan ketulusan ya, dan juga tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Adik-adik ketika adik-adik sudah memberi, adik-adik jangan minta lagi imbalannya. Sini kamu mau kasih aku apa? Jangan begitu, tapi adik-adik harus memberi dengan ketulusan ya. Adik-adik tidak boleh mementingkan diri sendiri atau tujuan apapun. Nah, itu dia sikap murah hati ya. Adik-adik di rumah mengerti. Nah, itu semua harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah, selanjutnya adik-adik, kenapa sih murah hati itu disebut sikap kasih? Banyak pengertian tentang murah hati. Tadi kakak sudah jadikan satu itu. Nah, kenapa sih disebut sikap kasih? Mari kita buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan dirinya sendiri dan tidak sombong. Nah, di situ ada kalimat kasih itu murah hati. Nah, jadi pengertian murah hati juga adalah kasih, penuh kasih. Nah, kenapa dikatakan sikap kasih itu? Karena murah hati adalah kasih, penuh kasih. Itu sikap kasih yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan memberi contoh tokoh Alkitab di dalam Alkitab yang memiliki sikap murah hati yang sangat besar. Adik-adik sudah lihat kan siapa? Yaitu Yesus, benar, Tuhan Yesus. Dia memiliki sikap murah hati yang sangat besar adik-adik. Kenapa dia dikatakan memiliki sikap murah hati yang besar? Apa sih yang Yesus berikan sehingga dia dikatakan sebagai orang yang memiliki sikap murah hati yang besar? Ayo adik-adik kita belajar. Apa sih yang Tuhan Yesus berikan? Kita buka Alkitab kita juga di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Kita buka dulu Lukas 19-nya. Nah, adik-adik, banyak yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Benar, sebagai kita anak-anak Tuhan, banyak yang sudah Yesus berikan sehingga dikatakan orang yang memiliki murah hati yang besar. Nah, pada pagi hari ini ada 3 yang akan kakak berikan kepada adik-adik semua. Apa sih yang Yesus berikan? Yang pertama, Yesus memberikan perhatian. Dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1-10 ini adalah cerita tentang Zakheus. Kita tahu Zakheus adalah seorang pemungut cukai.
Dia mungkin melakukan kesalahan, sering melakukan dosa. Nah, ketika Yesus datang, dia ingin melihat Tuhan Yesus. Adik-adik sudah tahu kan ceritanya bagaimana Zakheus itu seorang yang pendek. Dia tidak mampu melihat Yesus di kerumunan orang banyak, sehingga dia naik pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, ketika saat itu Yesus datang, Yesus melihat Zakheus dan menyuruh dia turun dan mau menumpang di rumahnya. Bagaimana perhatian yang Tuhan Yesus berikan. Jangan melihat keadaan Zakheus yang ada, kehidupan Zakheus yang ada, tapi Tuhan Yesus masih memberikan perhatian kepada Zakheus. Itu dia satu hal yang Tuhan Yesus berikan, itu perhatian. Yang kedua, adik-adik sudah bisa lihat, yang kedua adalah Tuhan Yesus memberikan pertolongan. Pertolongan apa? Nah, adik-adik juga udah sering dengar nih firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sering memberikan pertolongan bagi orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan anak raja. Melihatkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan pertolongan, bagaimana banyak yang sudah Yesus kerjakan. Itu dia kenapa Tuhan Yesus disebut orang yang memiliki murah hati yang besar. Yang ketiga, Yesus memberikan pengampunan. Kita buka Alkitab kita lagi dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai 43. Itu cerita tentang di mana Yesus sudah disalibkan dan ada yang di sampingnya itu seorang penjahat. Yang adik-adik tahu bagaimana cerita Tuhan Yesus disalibkan, ada orang di sebelah-sebelahnya yang juga disalibkan. Seorang itu menghujat Tuhan, penjahat itu menghujat Tuhan. Dia berkata ayat ke-39, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bagaimana dia menghina Tuhan. Tapi adik-adik, Yesus memberikan pengampunan kepada dia. Di ayat yang ke-43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Luar biasa kan adik-adik. Orang penjahat itu sudah menghina Yesus, padahal dia juga sudah disalibkan. Tapi dia masih menghina Yesus. Tapi Yesus berkata bahwa dia sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Bagaimana Yesus memberikan pengampunan yang luar biasa. Kan adik-adik bisa lihat. Itulah 3 hal yang Yesus berikan, sehingga dikatakan orang yang memiliki sikap murah hati yang besar. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita mungkin adik-adik yang ada di rumah, Yesus memberikan perhatian. Adik-adik juga harus belajar seperti Yesus 3 hal ini. Pertama, perhatian tadi. Mungkin di dalam keluarga adik-adik yang ada di rumah, mungkin ketika adik-adik sedang menangis, atau adik-adik memiliki kakak atau adik atau orang tua yang sedang menangis, adik-adik menghampiri, adik-adik beri perhatian. "Kenapa ma? Kenapa pa? Kenapa adik? Kenapa kakak?" Itu adik-adik beri perhatian yang lebih. Bukan malah ketika orang sedang nangis, adik-adik malah marah. "Kenapa sih nangis mulu? Gini. Tidak, tapi adik-adik harus memberikan perhatian. Contoh kecilnya seperti itu. Yang kedua, memberikan pertolongan. Nah, misalnya orang tua adik-adik di rumah nyuruh, "Kalista beliin papa gula, Jones beliin papa permen, Caca beliin mama garam." Nah contohnya seperti itu. Adik-adik harus mau kalau disuruh-suruh sama orang tua, karena orang tua sedang memberi pertolongan, membutuhkan pertolongan adik-adik. Ya, adik-adik harus berikan itu. Nah, yang ketiga, memberikan pengampunan. Contohnya nih, misalnya adik-adik dimarahin orang tua, adik-adik jangan balik marah lagi. Tapi adik-adik harus dengerin, karena kan orang tua marah mungkin punya alasan. Kenapa? Mungkin adik-adik nakal. Jangan adik-adik malah marah lagi dan adik-adik malah membenci. Atau kepada teman-teman adik yang ada di rumah, ketika mereka
meminjam barang adik-adik tapi dikembalikan, adik-adik malah marahin dan gak mau teman lagi. Tidak seperti itu. Terus mungkin ada orang-orang yang mau mencontek adik-adik, tapi adik-adik malah marah dan gak mau temenan lagi. Tidak, tapi adik-adik mau memberikan pengampunan kepada mereka dengan bertanya, kenapa sih kamu contek? Misalnya dia butuh sesuatu, adik-adik kasih. Jadi adik-adik tidak boleh membenci mereka ya. Adik-adik harus memaafkan mereka jika mereka mengakui kesalahan mereka. Seperti itu ya contoh-contoh kecilnya. Adik-adik harus ingat. Nah, itu kita harus berusaha seperti yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, sehingga dia dikatakan orang yang memiliki sikap murah hati yang besar. Ya, kita berusaha sebagai anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang selanjutnya, kenapa sih kita harus hidup murah hati? Kenapa sih kita harus memiliki sikap murah hati itu? Nah, ada dua hal yang kakak mau berikan. Yang pertama, menjadi anak-anak Allah. Kita harus hidup murah hati karena untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kita buka di dalam Lukas 6 ayat 36. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita di surga adalah Bapa yang murah hati. Ya adik-adik boleh renungkan tuh firman Tuhan itu. Ayat firman Tuhan itu. Kita buka lagi yang kedua dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara-saudaranya. Nah, adik-adik di rumah, jika adik-adik ingin menjadi anak-anak Allah, adik-adik harus melakukan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan yang tadi, yang di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati. Jadi kita harus memiliki sikap murah hati itu supaya kita disebut anak-anak Allah. Mau tuh tadi adik-adik disebut anak-anak iblis karena tidak melakukan kebenaran, tidak mengasihi saudara-saudaranya, tidak memberikan perhatian, memberikan pertolongan, memberikan pengampunan. Ayo adik-adik mau pilih mana? Kakak yakin adik-adik di rumah semua ingin menjadi anak-anak Allah. Jadi penting kan mau sikap murah hati itu, adik-adik harus miliki itu. Nah, yang kedua yaitu hidup berbahagia. Kita buka Alkitab kita lagi dalam Matius 5 ayat 7. Sudah bisa lihat di gambar. Matius 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah, jika kita memiliki sikap murah hati, kita akan hidup berbahagia adik-adik semua. Karena kita akan memperoleh kemurahan yang besar dari Bapa kita yang ada di sorga. Ya, jadi itulah penting kan adik-adik, bagaimana sikap murah hati itu. Nah, puji Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah murah hati adalah sikap yang sangat penting untuk kita miliki adik-adik. Kenapa sih? Karena kan kita mau menjadi anak-anak Allah dan hidup berbahagia. Jadi kita harus memiliki sikap murah hati itu. Seperti yang sudah Yesus berikan dalam kehidupan kita. Apa tadi? Perhatian, berikan pertolongan, pengampunan. Dan banyak hal-hal lagi yang Tuhan Yesus berikan. Ada waktu, ada berkat, ada makanan, banyak yang Tuhan Yesus berikan. Benar? Nah, adik-adik harus memiliki sikap murah hati itu. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sudah memiliki sikap murah hati itu? Ya, adik-adik, Tuhan Yesus melihat semuanya. Adik-adik harus belajar di rumah, berusaha untuk memiliki sikap murah hati. Belajar dari apa yang disuruh orang tua, misalnya dalam keluarga adik atau kakak yang adik-adik miliki. Ya, jadi sikap murah hati itu sangat penting. Oke, puji Tuhan adik-adik, kakak mau anak-anak sekolah minggu di tempat ini menjadi anak-anak yang kuat. Tidak mudah jatuh, tidak mudah lemah. Ya, jadi
dalam hal apapun, ketika adik-adik memiliki sikap murah hati yang besar, adik-adik akan kuat menghadapi apapun. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam di tanah hati kami yang paling baik, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap murah hati yang sangat besar Tuhan. Dengan perhatian, dengan pertolongan, dengan pengampunan yang kami miliki Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang dewasa, yang mampu menghadapi situasi apapun dengan kemurahan hati kami yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu